Anwar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dibuka perdana, ratusan siswa baru mendaftar di Sekolah Rakyat Kota Mataram. Selundupkan puluhan gram narkoba dalam adus, seorang pria ditangkap polisi setibanya di Bandara Bizam. Puluhan hektare tanaman tembakau di Lombok Tengah rusak akibat cuaca, petani desak Pemda cairkan asuransi DBHCT. Jadi dihadang dia. Ada penghadangannya. Seorang pria berinisial N asal Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB karena diduga menyelundupkan narkotika dari luar daerah. Tersangka dibekuk setibanya di pintu kedatangan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid setelah menempuh perjalanan dari Riau, Jakarta, Lombok. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu seberat 75 gram, ponsel, tas ransel, dan uang tunai 1,5 juta rupiah sebagai barang bukti. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyimpan narkotika dalam adusnya dalam bentuk pil tablet. Penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat yang menduga akan ada pengiriman paket narkotika dalam jumlah besar dari Sumatera dengan tujuan Pulau Lombok. Tersangkanya ini N, jadi disimpan di dalam bubur. Mana tersangka N? Barangnya terbang dari Riau, kemudian mendarat di Bizam, Atas ulahnya, pria 48 tahun tersebut dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun atau maksimal 20 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria berinisial MM 48 tahun asal Desa Lingsar diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Sadubaya karena diduga menganiaya rekannya sendiri hingga meninggal dunia. Tersangka ditangkap di pinggir jalan desa Dasantereng, Narmada, diduga hendak melarikan diri karena mengetahui dirinya diburu polisi. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, pelaku diduga menganiaya rekannya berinisial SR 64 tahun usai minum minuman keras di sebuah rumah indekos pada hari Selasa lalu. Percekcokan antar keduanya berakhir perkelahian yang menyebabkan korban terjatuh di sungai sedalam 10 meter karena ditendang oleh pelaku. Korban sempat ditolong warga sekitar, namun karena luka-lukanya cukup parah, SR akhirnya meninggal dunia. Terduga pelaku dan korban sedang melaksanakan minuman keras bersama. Setelah minum minuman keras, kedua antara korban dan pelaku sempat terlibat adu mulut yang mana sehingganya sampai melibatkan fisik. Jadi ada kekerasan fisik di mana dari pihak pelaku menendang korban sehingganya jatuh dari atas jembatan ke sungai. Tersangka mengaku menganiaya korban hingga terjatuh ke sungai usai terlibat cekcok dalam kondisi mabuk. Apa yang menyebabkan Side sampai menendang korban itu apa? Sakit hati. Apakah Side merasa sakit hati atau tersinggung atau ada permasalahan? Sebelumnya sebenarnya tidak ada permasalahan apapun, tidak ada. Tidak ada. Saya ajak kamu silat ya ada, itu saya. Itu sama korban. Korban dan saya. Terus Side merasa keberatan, tersinggung sama korban. Gitu. Hanya langsung Side tendang. Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 Undang-Undang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan belasan ribu hektar lahan menjadi sawah abadi berdasarkan peraturan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digagas oleh pemerintah pusat. Dinas Pertanian memastikan dari total sawah baku seluas 14.520 hektar, sebanyak 12.331 hektar diusulkan menjadi sawah abadi yang tidak boleh tersentuh alih fungsi menjadi bangunan atau pekarangan. Pemda juga akan mengupayakan penambahan lahan baru dengan mencetak 20 hektar sawah baru di lahan tidak produktif di 3 kecamatan yakni Narmada, Kuripan, dan Gerung. Penetapan sawah abadi bertujuan mendukung kedaulatan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang dimulai dari daerah. Di Labu Api berapa, Bang? Jadi di Labu Api ada sebesar 757 hektar. Ini lahan yang kami lindungi. Jadi lahan kan kita luas baku sawah kami 14.520 hektar. Yang kami jadikan LP2B 12.331,55. Ada lagi lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan sebesar 793,80. Jadi total KP2B kami adalah 13.125,35. Itu yang disepakati oleh dengan ATR. Nah, jadi di situ sudah kita tidak bisa mengutik-utik lagi. Kalau memang sudah masuk dalam LP2B ya sudah tidak bisa kami alih fungsikan lagi. Penetapan lahan pertanian berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani agar mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga agar tetap normal sepanjang tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.